Terima kasih untuk kesempatannya. Senang bertemu kembali ibu-ibu di sini. Ada yang masih belum menikah mungkin ya, saya nggak bisa panggil ibu-ibu. Teman-teman, rekan-rekan ya. It's nice to actually see a lot of women. Karena dimanapun ya, biasa kalau di gereja itu kan mix tuh antara perempuan sama laki-laki. Sometimes it applies to laki-laki, tapi kalau untuk perempuan, sometimes dalam prakteknya itu bisa berbeda gitu ya. So I would like to share with you. And please, karena ini kita juga cuma 19 orang ya, and I think kita punya waktu berapa lama nih, Victor? An hour, 45 minutes, 40 minutes. 40 minutes, I think it's enough untuk everyone, untuk just ask questions kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang ganjel. Jangan sampai keluar dari sini ada yang tetap masih mengganjel gitu ya. Saya bukan lebih pintar dari teman-teman semua, dari ibu-ibu yang udah pasti ada juga yang lebih senior dari saya, tapi saya mau bagikan aja dan kita bisa saling sharing, saling mengasah sebagai sama perempuan, bagaimana kita bisa mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. So, let's see our first slide. Can you help me please, Victor? Yang pertama dulu. Kenapa I take this? Karena sebenarnya kan kemarin itu pesannya apa yang Tuhan kasih tahu saya, ajarin saya terakhir-akhir ini ya. This is actually yang Tuhan ajarin saya, making the impossible possible. Saya tuh kadang-kadang suka mikir sama Tuhan ya, Tuhan tuh kalau kasih sesuatu ya, it's amazing banget gitu ya. Sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru, making the impossible is possible. Ini udah lama, ini adalah janji Tuhan. Ingat ya, kita anak-anak Tuhan. Kita itu punya the kingdom of God, our Father. Heaven itu adalah yang punyanya kerajaan surga dan segala sesuatu yang diciptakan, termasuk di sini, gitu ya. Jadi kita mestinya bisa tap into His resources. Nah, tapi sebenarnya sometimes ibu-ibu atau teman-teman di sini ada nggak suka merasa, udahlah buat saya impossible lah, saya nggak bisa reach itu, saya nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Pasti pernah dong ya, ada kali-kalinya kita berpikir nggak itu pasti impossible. Udah memang kurikulumnya saya nggak bisa rubah, udah memang aturannya saya nggak mungkin rubah. Tapi ternyata Tuhan bilangnya enggak loh. Kita tuh punya a different ruler. Kita punya different ruler dibanding dengan apa yang ada di dunia. Kita punya rules, kita punya aturan main adalah aturan main kerajaan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dunia, mau ekonomi bergejolak, mau badai di kanan di kiri, ya COVID, pandemi, tapi kita live by the rule of God. Kita live by the atmosphere of God. Dan kita sebenarnya punya kuasa itu, tapi kita nggak pernah pakai. Nah itu kan sayang banget rasanya ya. Padahal saya tahu ini loh, ayat ini juga taunya udah lama banget. Teman-teman juga pasti tahu banget gitu ya. Kita tuh anak Tuhan, kita tuh anak raja. Udah pasti ngomongnya gitu. Tapi why don't we live sebagai anak raja? Kenapa kita nggak hidup sebagai the princess of a king? Yang bisa minta apa saja ke siapa saja. And you will get it. Nah, ini yang Tuhan ajarkan saya. How to make. Jadi, apa yang Tuhan bilang ke saya adalah nggak melulu cuman okay, kita tahu, kita pray about it, but you also have to do it. Kita mesti jalanin. Makanya the keyword here is actually making. We have to make the impossible possible. Nah, okay, next. Satu contoh kecil sebenarnya ya. Kita a balancing act of woman. Kita dalam kehidupan sehari-hari ini banyak banget yang kita mesti kerjakan. Role kita sebagai perempuan kan banyak banget. Sebagai istri, sebagai mother, sebagai daughter, sebagai kadang ya kalau ada yang counseling, even anak, even orang tua, karyawan, ada yang curhat, kita becoming a psychologist, kita becoming a counselor. Terus ada juga yang di tempat pekerjaannya mungkin adalah leader, manager, practitioner, professionals. So kita punya banyak role sebagai perempuan. Terus kita juga kalau ada anak sakit, orang tua sakit, teman sakit, apalagi kemarin-kemarin kan selama 2 tahun ini. Kalau pandemi gimana?
Ada yang sakit, teman kita sakit, siapa yang cariin dokter? Siapa yang cariin obat? Begitu di grup ada yang sakit, apa nggak semua telepon tuh, cari dokter, cari ini ya bantuan untuk community kita. So kita tuh punya banyak sekali role. Dan pasti kalau udah punya banyak role, sudah pasti yang kita ketemu jalan tembok atau enggak rintangan itu pasti banyak. Then how you move past that. Nah itu yang menjadi tolak ukur kita sebagai perempuan itu, bagaimana kita bisa menarik the power of the kingdom of God into our daily life. Ya, sometimes as simple as cuma nanya doang. That's a different. Cuma nanya doang aja kadang-kadang kita nggak nanya, benar nggak ibu-ibu? Mestinya kita nanya, tapi kita nggak nanya. Saya kasih sedikit contoh. Victor, boleh nggak dimatiin dulu ininya, screen-nya? Oke. Nah, saya punya sedikit contoh adalah my daughter. Sorry, sebentar. Ini kok saya punya. Benar ya. My daughter kemarin itu kita mau vaksin yang kedua. Saya cuma cari vaksin yang kedua itu karena anak saya kena COVID, jadi dia nggak sempat dapat vaksin yang kedua bareng-bareng di sekolah gitu. Jadi dia I have to look elsewhere untuk dapat vaksin sendiri. Itu kalau di Jakarta waktu itu susah banget, itu bulan Mei tahun ini. Saya cari-cari, padahal kita kan mau visit dia punya brother gitu ya di Amerika. Jadi saya perlu itu vaksin, saya takut dia bermasalah nanti kalau belum komplit gitu vaksinnya. So this is already almost the last day. Jadi udah tinggal berapa hari lagi kita udah berangkat nih. Saya udah agak sedikit panik. Akhirnya ketemu satu tempat yang saya datang di situ jam 1. Ternyata tutupnya jam 1. Saya sampai situ 1:05 gitu ya. Terus orangnya bilang, enggak Bu, udah tutup. Di satpam di depan bilang, enggak Bu, udah tutup. Aduh, Ibu balik lagi aja besok, katanya bilang gitu. Terus anak saya udah bilang, ayo Mami kita balik gitu, besok aja lagi. Saya bilang, no. Remember, we have to make the impossible possible gitu ya. Gimana caranya? Nah, saya bilang gini, enggak Pak, saya mau masuk aja, saya mau lihat gitu ya, ininya ada apa di situ. Terus dia bilang ya udah masuk aja. Nah begitu saya masuk emang udah kosong. Yang ada adalah orang yang nunggu habis divaksin, kan biasanya mesti nunggu setengah jam baru boleh balik gitu ya. Dan sama satu ibu-ibu yang berantem di situ. Terus saya duduk di situ. Saya duduk kan itu ke bangkunya kayak bangku orang antri gitu ya. Saya ikut duduk aja. Terus saya diam, saya bilang Tuhan mau ngapain ya gitu, ngapain lagi saya di sini sebenarnya. Tapi I need this. Jadi saya duduk di situ, nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja duduk. Anak saya duduk di sebelah saya, dia nggak sabar. Mami ngapain sih di sini, kita nggak ngapa-ngapain, kata bilang gitu. No, wait, saya bilang gitu. Saya cuma lihat sekeliling, what's happening, ada apa, siapa yang ngurusin apa gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang lewat. Ibu udah ngisi form, dia tanya gitu. Oh belum Pak gitu. Saya kemana ya Pak, mau nanya. Saya masih boleh nggak vaksin buat anak? Oh itu ke dokter yang itu Bu. Wah dokternya lagi ribut sama orang gitu ya. Waduh saya pikir moodnya pasti jelek nih. udah nggak dapet dah saya pikir gitu ya. Tapi udahlah saya duduk lagi aja. Terus ributnya kelar, saya ngomong sama dokternya. Dok, saya tahu saya udah telat, saya bilang gitu. Tapi boleh nggak satu lagi dok buat anak saya karena ini baru pulang sekolah, saya bilang gitu. Bu, ini udah 1:20 katanya. Ya sudah buruan. Nah, I got it. Waktu I got it itu mungkin buat yang lain ngerasa itu something simple. Tapi kalau kita benar-benar taruh diri kita di situ, seperti saya taruh diri saya di situ, I probably will go home. Kalau saya tidak merasa, oh I have the power untuk make the impossible possible. Tapi karena saya merasa, aduh, there should be something I can do, saya duduk di situ. Meskipun ya yang tindakan saya itu sebenarnya sederhana, tapi Tuhan jadikan itu so powerful untuk saya. Nah, ini hal something yang simple seperti itu bisa menjadi satu tindakan, action yang membuka that miracle, membuka the possibility happens to us. Nah, ini yang kita mesti latih setiap hari. Karena once you nggak do it gitu ya,
itu akan lewat. The opportunity is gone. When the opportunity is gone, ya udah, saya mungkin ada masalah nanti gitu ya, pas lagi imigrasi atau apa gitu, karena anak saya nggak fully vaccinated. So the one character yang Tuhan kasih untuk making the impossible possible adalah sebenarnya kreativitas. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat kreativitas itu seperti apa. Tadi balik lagi saya bilang, kalau saya mau ngomong sebenarnya sama dokternya, dok saya di sini sebenarnya udah dari jam 1 kurang loh dok, gitu. Kalau saya memaksa gitu, saya punya pilihan loh ya, gitu. Tapi nggak boleh loh. Yang namanya kreativitas itu mesti tetap balik lagi. Aturan main Tuhan adalah bebas sebenarnya. Tuhan memberi kita kebebasan. Tapi terbatas, ada aturan mainnya yang nggak boleh dilanggar. Yaitu nggak boleh bohong gitu ya. Mesti jujur. Tapi bagaimana jujurnya tapi pinter. Katanya bilangnya apa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Then how kita bisa communicate ourselves, what we want, apa yang kita mau dengan sebaik-baiknya sampai dia punya graceful, punya favor untuk kita. So, please praktek ini karena I receive so many blessings, so many possibilities karena a simple of creativity. Boleh lanjutkan Victor, next-nya. Nah, what is creativity? Sebenarnya kata creativity adalah the ability to transcend, jadi melewati traditional ways of thinking, speaking, acting, and develop new atau original ideas, words, methods, objects that inspired from the Word of God. Jadi balik lagi nih ya, ini ada 3, thinking, speaking, acting. Ya, tapi thinking, speaking, acting ini sebenarnya ada satu lagi. Itu adalah sebenarnya dari hati ya, karena apa yang kita pikirkan itu pasti dari hati kita. Jadi kita kalau masuk lebih dalam lagi, ingat hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita itu mesti selaras. Nggak mungkin hati kita mau berbuat baik, tapi atau nggak mau memaafkan, tapi dalam perilakunya kita cuek. Pokoknya kan saya udah maafin, pokoknya saya udah bilang minta maaf gitu. Tapi perlakuan kita nggak gitu, maksudnya kelakuan kita begitu, hati kita bilang kita udah minta maaf, you're not. Nah, creativity adalah mesti menyelaraskan. Jadi kita mesti true to ourselves, true in our thinking, and true in our action. Ini nggak gampang loh ibu-ibu. Kita merasanya gampang gitu ya. Tapi when you practice it, there will be a test for you. Ada pasti a balancing act yang kita mesti kerjakan supaya kita bisa membenahi pikiran, hati, dan perbuatan kita supaya selaras. Supaya kita punya original ideas dalam bentuk words atau enggak methods atau objek atau perilaku apapun itu. Dan satu, it has to inspired from the words of God. Pokoknya itu mesti di-inspired from the kingdom of God. Mau dapetnya dalam rema, mau dapetnya dalam waktu kita baca firman Tuhan, benar-benar literally dapat, atau kita dapat dari confirmation dari Tuhan melalui sekitar kita. But when we know it, apa tandanya? Ibu-ibu tahu nggak? Teman-teman tahu nggak? Apa tandanya kalau itu dari Tuhan? Ada yang bisa bantu saya nggak? Tuhan udah kasih kita inner spirit of guidance ya, tuh Roh Kudus. Kita akan damai. We will have peace. Sudah pasti itu. So that's our guidance. Ya, oke. Next, Victor. So ini adalah sign of creativity. Apa sih yang kita dapat sebenarnya waktu kita melakukan ini? Kita sendiri bisa amuse loh. Ibu-ibu pernah nggak? Saya nggak tahu loh, saya bisa ngomong begitu gitu ya. Itu a sign yang God inspired creativity itu yang kayak begitu. Ternyata saya bisa juga ya gitu. Ada hal-hal yang aha moment yang wow gitu ya. Yang Tuhan kasih tanda ke kita. You've done a good job loh. Nah, so kalau kita mau itu, ibu-ibu, then latihlah kreativitas kita. Ya, karena you will get all these amazing things. Ya, kita bisa melakukan sesuatu yang kita belum pernah lakukan before, melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang kita pernah bayangkan sebelumnya, atau melakukan sesuatu tugas yang sulit tapi gets done. Yang kita pikir impossible tapi bisa gets done. Oke, sampai di sini
Apakah oke, teman-teman, ibu-ibu? Oke, kalau oke, boleh next-nya, Victor. Oke. So, tadi saya cerita tentang karakter ya. Karakter adalah salah satu, kalau ibu-ibu lihat di sini, bagaimana making the impossible possible, itu bukan hanya creativity aja. Jadi kalau creativity itu adalah karakter dasarnya kita. Tapi di atas karakter dasarnya itu ada satu practical yang kita mesti kerjakan. Jadi saya bilang tadi, the making-nya, the action-nya. Nah, karakter tetap ada di situ, the creativity, tapi ada 3 lain yang kita mesti kerjakan, adalah continuously building our competency, connection, and courage. Ya, tetap landasan dasar adalah karakter. When we have all that, nggak ada karakter is nothing. Tapi when we have karakter, nggak ada yang lain, terkadang kita kurang kreatif. Gitu. So, how to build the creativity? Actually, satu. Itu yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi kita mesti naik. Jadi kita ini siapa? Contoh gitu ya, kayak saya nih. Waktu saya ngajar ibu-ibu ini, sebenarnya saya juga lagi mempersiapkan satu kompetensi untuk waktu nanti saya mengajar anak perempuan saya. Subordinate saya di kantor yang perempuan, tapi lebih muda dari saya. Saya sebenarnya juga lagi belajar, lagi mengasah kompetensi saya untuk memberikan arahan hidup gitu ya, life lesson yang sistematis, yang bisa diterima. Kadang gitu ya, kalau kita udah berjalan terlalu jauh, bilangnya gini, iya itu adanya di sana, itu ada pokoknya di Bali, katanya Bali kan gede gitu ya, nggak bisa ngunjukin. Nah, I need that kompetensi untuk bisa menunjukkan ke seseorang, this is where you have to go. Nah, ini adalah kompetensi yang ibu-ibu juga bisa build. Anything kompetensi. Kalau saya ada di marketplace, saya juga mesti build kompetensi saya di marketplace. Ya, mau itu dalam hal apapun, mau itu dalam hal technical, mau itu dalam hal soft skill atau leadership. Tapi yang pasti yang ibu-ibu punya dan saya punya adalah kita punya role sebagai seorang leader. Ya, mau di rumah, mau di community, mau di dalam pekerjaan atau dimanapun kita berada, leadership is not a position. Leadership adalah a quality, a kompetensi. Ya, so at this instance saya mau lebih fokus ke leadership karena kompetensi bisa banyak banget ya. So next-nya Victor. Nah, ini sebenarnya saya dapat dari Rick Warren kalau nggak salah, Rick Warren ya. This is the 5 level of leadership. Jadi sebenarnya ada 5 yang kita mesti level yang kita mesti go through kalau kita lagi mau ningkatin kompetensi kita ya, yang kita mesti lihat. Satu adalah kita ada di situ karena posisi kita. Ya karena kamu mama gitu, karena kamu ibu gitu, mother, ya kamu punya authority atas anak-anak kamu, begitu kan? Itu yang paling simple nih. Ya karena kamu manajer, ya of course lah, kamu punya otoritas itu. Jadi mereka akan nurut kamu karena kamu punya posisi tersebut. Tuh. Karena kamu punya posisi di satu organisasi, karena itu kita follow you. Ya. Nah, tapi kompetensi kita mesti di-build lagi sampai kita punya orang itu, people itu will follow us because they want to. Permission. Jadi kalau misalnya dia meningkatkan dari level posisi ke permission, itu apa yang diperlukan? Udah pasti ya, trustworthiness. Percaya dong. Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan kasih kamu permission untuk to lead over them. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu yang paling simple. Apakah anak-anak kita sudah follow kita karena they want to? Atau kalau kita datang dia kabur, gitu kan? Kayak itu masih posisi tuh. Kita tempat kita masih di posisi karena posisi kita sebagai mother, I have to care for you. So I follow you, gitu kan mamanya. You have to follow me karena I'm your mother. Do this, do that gitu. Tapi kalau permission, dia come to us. Mommy, I don't know how to do this. Can you please help me? Because they want to. Can you please help me to understand this? Can you teach me? Can you show me gitu kan ya? Itu permission. Nah,
Dalam pekerjaan juga begitu. Ya, kalau kita sudah bisa menunjukkan kita care sama dia, kita care sama bawahan kita care sama anak-anak muda yang di sekitar kita, dan kita mau membawa mereka successful, kita mau membawa mereka itu menjadi anak-anak yang berkarya, yang the leader of the future, mereka pasti akan ngikutin tuh, ngejar kita. Ibu, bantu saya, Ibu. Ibu, saya masih sering-sering ketemu Ibu. I need to talk to you karena saya nggak ngerti how to make impossible possible. Ini nggak mungkin buat saya, gimana caranya, Bu? I need to talk to you. Nah, itu permission. Naik lagi ke atas lagi. Ke atas adalah production. Jadi kita sudah menghasilkan sesuatu untuk keluarga, untuk organisasi, untuk company. Kalau kita sudah melakukan sesuatu, udah dilihat hasilnya, orang akan follow kita nggak? Pasti. Karena kamu udah berhasil katanya. Karena kamu udah berhasil. Kalau udah berhasil berarti ada tips and tricks dong, saya mau tahu dong gitu ya. Nah, ini tingkat level yang lebih tinggi. Tingkat level berikutnya lagi, it's people development. Kalau kita sudah bisa menelurkan successor, kalau kita sudah bisa meng-create somebody yang successful karena kita yang bimbing. Nah, all this level, 4 level ini nggak gampang. Jarang katanya ada yang sampai nomor 5. Nah, 5 ini lebih hebat lagi. 5 ini adalah you are known and you represent what you do. Contohnya, Rick Warren, John Maxwell, itu known sebagai leadership guru, ya kan? Pokoknya dia udah sampai that pinnacle. Mother Teresa, dia pokoknya adalah ibu yang penuh kasih. Nah, kita mesti ada nanti sampai di situ. Ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita gitu ya. Jadi kita have a lifetime to practice. Nah, sekarang kita bisa evaluasi. Kita udah sampai di mana sih? Ya, apakah kita udah represent Tuhan nanti in the 5 pinnacle, atau kita masih di 4 di people development, atau kita masih di produksi, atau kita masih di permission, atau masih di position. Ini adalah salah satu kompetensi leadership yang kita mesti punya. Ya, saya juga latihannya itu panjang banget ibu-ibu. I'm telling you, even in my family, even dalam relation saya dengan anak-anak, waktu saya ingin menaikkan posisi saya, I'm not only a mother, but I want you to follow me, to ask for my advice because you think I can do something for you. Itu juga berat dengan penuh perjuangan, dan anak-anak kan banyak banget ya ininya apa struggle-nya daily. So ceritanya unik-unik. Nah, kalau dari sini kira-kira ada nggak yang terpikir apa yang pernah dialami, yang merasa oh iya this is what happened to me? Ada nggak ibu-ibu atau teman-teman? Victor, saya mau tanya, boleh nggak buka sedikit? Ya, Ci. What do you think about that leadership? Is it important for you to have? Oh, nggak bisa ngomong ya? Halo, Ci. Sorry. Tadi mic-nya double. Oh, oke. Gimana tadi? Gimana menurut kamu? Is it leadership yang tadi gitu ya, sebagai kompetensi itu berlaku umum, or cuman orang-orang di posisi leader yang perlu? Oh, kalau buat saya leadership itu penting buat semua orang ya. Karena kayak Cici tadi bilang, maksudnya setiap kita itu kan punya role dimanapun kita berada, dan di setiap posisi itu kita mempunyai peranan penting. Dan sebelum bisa ngelit orang lain, kita harus bisa ngelit diri sendiri dulu gitu. Jadi aku merasa itu bagian dari fondasi leadership yang lumayan penting ya. Ya, I agree. Challenges apa yang kamu pernah dapat lately waktu kamu berusaha meningkatkan kompetensi kamu dalam leadership?
kadang-kadang yang paling struggle itu ini Ci, kayak misalnya kalau kita lagi ngehadapin masalah, kita lebih gampangnya mungkin kayak menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, ataupun mungkin menyalahkan orang lain, kenapa harus begitu gitu. Tapi kadang-kadang memang harus take time untuk kayak kita perlu tenang dan diam ya. Karena pasti yang menyerang kita itu menurut aku kayak kekhawatiran dulu, aduh ini mau gimana nih gitu. Tapi kalau kita nggak dalam posisi be still, kita nggak akan bisa berpikir jernih. Tapi kalau kita udah be still, can you solve your problem? Pasti. Aku rasa iya sih, walaupun agak pelan step by step, tapi pasti ada guidance-nya Tuhan di tengah-tengah itu sih. Nah, I like that. Jadi ada satu keywordnya di situ, ada guidance. Ya, untuk meningkatkan dari satu level ke level lain, terkadang kita nggak bisa ibu-ibu jalan sendiri. Ya, kita kalau mau nyari-nyari sendiri nanti kelamaan, udah jatuh bangun, jatuh luka-luka gitu ya, bocor kepala, baru gitu ya, sayang, jangan sampai gitu. Nah, makanya mudah-mudahan nih mesti belajar dari kita yang udah berjalan lebih dulu, supaya nggak usah bocor kepala, nggak usah jatuh sampai terseok-seok. You have guidance, and we are willing to be your guidance. Ya, that's why meskipun apapun gitu ya, saya tahu di sini juga pasti banyak ibu-ibu yang sharing, ada Citati, ada ibu pendeta juga saya lihat di sini ya, and we are willing. When we are willing ya, ada satu hal sebenarnya yang kalian mesti tahu, we are your resources. Kalau kamu malu bertanya sama kita, you are wasting God's resources. Apalagi kalau kamu melihat kita sebagai sesuatu ibu-ibu ini atau nggak siapa gitu ya, yang sebagai satu sosok yang kalian bisa mencari teladan from, bisa mencari tips and tricks from, but you didn't go, you didn't ask, you are wasting that God's resources yang Tuhan sudah siapkan untuk kamu. Ya, satu hal yang paling saya suka waktu saya lagi mau menaikkan posisi saya mau bisa diterima, saya mau bisa people follow me because who I am, because apa yang saya bisa produksikan, apa yang saya bisa kasih buat mereka, itu saya cari guidance as much as possible. If I tell you, saya banyak kenal orang-orang hebat-hebat, not because saya benar kenal loh, tapi karena I ask. Saya ketemu, misalnya saya ketemu ya di Eagle Leadership Conference gitu ya, saya bakal datengin siapa yang saya admire, saya akan datengin, saya akan bilang, I admire you so much. I have problem that I cannot solve, but by hearing you, dengar kamu ngomong ini, saya jadi terbukakan gitu. And I become best friend with them. And dia itu di profesor di NUS, profesor di apa lagi, saya lupa gitu ya. And dia itu profesor yang menjadi advisor untuk Minister of Defense of Singapura gitu loh. Who am I, ibu-ibu, teman-teman, supaya saya dapat advisor seperti itu. Selama pandemi kita nggak ketemu, saya tinggal WA dia, kita Zoom. I have problem di Indonesia, saya Zoom sama dia, ask them about advice. Amazing. Ini saya lagi mau pergi ke Amsterdam, saya nggak dapat visa. Saya mesti berangkat tuh tanggal 13, visa interview saya tanggal 12. Udah impossible nih, saya mau pergi. But saya tahu ada satu orang yang punya kenalan baik dengan ambasador. Waktu itu saya pernah ketemu dengan ambasadornya juga. I ask lewat bapak itu. Baru kemarin saya terima emailnya. Mau tanggal berapa? I'll fix it. Can you imagine? Apa yang saya pikir impossible is possible. Tapi without guidance, kita akan lari sana lari sini, tersesat sana tersesat sini sebelum ketemu dapat arahan yang tepat. So please use all your resources. Kalau saya paling suka apa sih yang paling terjelek yang bisa happen? Ditolak gitu ya. Kalau udah ditolak wajarlah. Aduh kita ditolak orang terkenal ya wajarlah ya. Mau minta HP nomor HP-nya nggak bisa, sorry gitu ya. Ya udah it's fine gitu, nggak masalah juga. Tapi kalau sampai dapat, can you imagine the resources that you have? Gitu. Ya, oke. Next,
That's about kompetensi ya. So we need to be able to sampai menaikkan kita punya kompetensi to that level in anything. Sometimes juga mungkin technical skill gitu ya. Saya pun masih belajar lagi ibu-ibu ya, karena because saya mesti ngebimbing anak-anak muda yang sekarang maunya adalah startup, unicorn, scaling up gitu ya. I'm also taking another course sekarang di Wharton Business School. It's only 6 weeks, nothing gitu ya. Tapi I feel it is something yang saya langsung bisa praktekkan. I make my team di kantor, I set it up. Saya juga sambil belajar, saya praktekkan. So all the resources is there. Yang pasti adalah satu, nggak perlu takut malu. Bilang, oh ya saya pun masih baru belajar. It's fine. Life is an experiment. Ya, we still have a whole life. Nggak perlu jaim-jaim. Life is an experiment ya. Jadi belajarlah. Saya bilang sama tim saya, apa yang saya pelajarin langsung saya praktekkan ke kalian. And we try to do this. Kita try this, how to scale up, how to improve all the time with the business experiment. Wah, itu seru banget juga. So I have this project with younger generation juga ya, how to menaikkan mereka punya kompetensi. Dan ini I do it intentionally. Bukan lagi yang oh ya when it comes gitu ya. Enggak, we have to make intention. We have to make sure that we go and after them. Kalau enggak nanti by the time mungkin saya udah langsung umur 70, 80 gitu ya. Udah mulai lupa-lupa, ya udah susah gitu. Mumpung nih masih ada nih kepala masih fresh gitu ya. Masih bisa belajar. 80 udah males belajar. Oke, next Victor. The second is karakter. Ya kan tadi ada 4C. Pertama adalah kompetensi. Kedua adalah karakter. Nah, karakter ini pentingnya adalah guide kita, menjadi fondasi kita. I think I talk about karakter almost all selama saya ini ya, saya suka ngajar. This is my favorite subject. Nggak akan ada lagi yang more than favorite saya, karena when you got no character, you have no life, you have no happiness, you have no satisfaction in life, and you nggak akan ketemu Tuhan anyway. Ya, when you have character, you meet God. Lagunya tadi juga bilang gitu kan. Buat saya segambar dan serupa dengan Tuhan, biar saya punya karakter Tuhan dalam diri saya. Itu yang make us fulfill, itu yang make us content. Ya. Nah, when everything, waktu kita menghadapi situasi balancing act yang begitu banyak, dengan kompetensi yang kita mesti upgrade, itu perjuangannya berat banget ya. Sampai dibilangnya gini ada, when all break loose katanya, maintain karakter. Udah nggak ada lagi. Maintain perspektif, maintain karakter. Perspektifnya itu dibentuk oleh karakter kita. Live from our character, not from emotions. Maintain kita punya integrity all the way through. Dalam kita menangani semua kekeosan dalam hidup, maintain integrity. Act, bertindak. Jangan neglect, jangan cuek. Karena banyak hal begini. Saya ikhlas, Bu. Saya sudah berdoa. Kita mesti reassess lagi. Do you really benar believe and act on the character that you choose? Apa you sebenarnya lagi neglect atau cuek? Karena banyak orang sebenarnya akhirnya cuek. Atau dia neglect. Karena dia takut untuk act, even though they know what it's right. Ini ada foto anak saya di sini nih satu, the middle child. I'm having perjalanan sama dia yang begitu tough in the past 2 years, sampai sekarang pun saya masih guide her along the way gitu ya. Karena banyak hal dalam hidup yang ternyata we have not actually practice our character. Anak saya udah dengar banyak dari saya. Saya juga ibu yang saya nggak mau lupa untuk ngajar di rumah, bukan hanya ngajar di luar aja ya. Jadi I transfer everything that I know to my children. Tapi sometimes apa yang I transfer itu hanya words. Kalau dia belum praktekin, it will not become hers. Jadi dalam perjalanan hidupnya saya tetap masih mesti mengawal dia.
membuat dia experience that. Bukan karena saya ngomong dan cerewet saya. I have to make sure she experience that. Ini dia lagi nangis di sini. Dia itu udah masuk ke depression sebenarnya. Kita udah bawa dia ke psikolog, udah bawa dia doa, udah bawa, saya kemarin sampai puasa 3 hari juga sama dia gitu ya. Kita mutih 3 hari sampai udah lemes sebenarnya ngikutin dia. Pagi siang malam dia telepon saya tuh bisa sejam dan di jalan dia telepon gitu ya. Tapi I walk with her. I know banyak anak-anak muda, anak-anak kecil terutama yang anak-anak sekolah gitu ya, yang mungkin yang high school tuh areanya waktu mereka masuk that depression period. Karena udah 2 tahun nggak ketemu teman, sekarang mereka mesti readjust lagi. And waktu pas nggak ketemu teman itu buat anak saya berat banget karena dia orang yang extrovert ya. Jadi dia perlu orang, perlu teman. When itu dimasukin ke dalam pandemi itu, it's really berat for her. Nah, di sini saya juga bilang, Gemma, dia jadi punya problem emosi kan, balik lagi nih ya. Waktu depression is selalu emotional problem. Dia itu being rules by emotions. Padahal kita mesti live by character. Nah, ibu-ibu, saya juga ini ya encourage. Ini bukan terjadi di anak saya saja, tapi banyak ibu-ibu yang tidak mengerti, banyak teman-teman yang udah lebih dewasa, lebih mature pun sama. Kita banyak di lead sama emotion kita. Kita nggak di lead by our character. Padahal kita udah baca nih firman Tuhan tiap pagi ngelotok ya. Tapi when you don't practice it, waktu kita nggak jalanin, it does not become you. Itu hanya sekedar kata-kata yang lewat yang kamu tahu, tapi it does not become you. Ya. So character is the most important thing. Katanya biar dunia bergemuruh seperti apa, kita tetap terbang seperti Raja Wali di atas badai. That's how we should feel when you live by your character, not by whatever surrounding. That's how you make the impossible jadi possible. Karena badai itu nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Then how we live on top of that. Ya. So, karakter, we have 10 karakter sebenarnya yang diajarkan, yang saya sudah dulu berapa tahun lalu itu sempat ngajarkan 10 karakter yang kita belajar masing-masing, yang akhirnya kita at the end gitu ya, kita mencoba menelusuri how to balancing also between this character. Karena seperti yang lain ya, freedom dari Tuhan itu adalah tidak the whole freedom gitu ya, tapi ada freedom yang terbatas yang menurut aturannya Tuhan. Dan aturannya Tuhan itu adalah karakter. Jadi seperti satu karakter, kreativitas kamu tidak boleh break honesty. Itu adalah ukuran di samping kirinya itu honesty, yang di sebelah sini kreativitas. Yang di sebelah sini obedience gitu ya, obey. Tapi yang di sini satunya lagi adalah misalnya honor. Ya. Jadi banyak hal yang itu adalah punya penyeimbang. Nah, itu yang kita mesti belajar. We have to know and we have to be able to practice it. Kalau enggak, begitu badainya datang, kita nggak siap, tenggelam deh, gitu ya. Jangan sampai. Okay? So I encourage you. There is a lot of book tentang karakter. I suggest juga bisa baca-baca. A lot of cerita juga ya di dalam Bible tentang kompetensi dan karakter. Banyak sebenarnya cerita dua ini. Esther mengerjakan hal yang sama. Dia adalah sebagai calon ratu ya. Dia mesti meningkatkan kompetensinya tuh, mesti mandi, mesti bikin cantik diri, belajar supaya nggak bodoh-bodoh banget waktu ngobrol sama raja, nyambung gitu ya. Karakternya dia amazing, karakternya Esther. Dia itu punya submissive, dia punya obedience yang begitu rupa. Sampai begitu diancam sama pamannya, bilangnya apa Mordekai? Mordekai kan bilang gini, with or without you, Tuhan punya will, God's will be done, gitu ya. Begitu dibilang mau ngomong begitu, dia langsung takut. Yes, oke, saya ngomong sama raja. Samuel, waktu pas itu apa Ark of the Covenant itu balik ke Mizpah, waktu balik ke Israel kumpul gitu ya, terus doa
terus Palestina datang lihat, dia marah, Palestina mau nyerang. Samuel itu sudah build up, dia punya kompetensi sampai semua orang mau follow dia, mau ikut doa. Begitu Filistin mau perang gitu ya, sebenarnya takut nggak orang-orang Israel? Pasti takut. Pasti takut, tapi they will follow si Samuel anyway. Tapi Samuel itu juga punya kompetensi yang sudah sure, pasti menang punya gitu ya. Makanya Tuhan kirim tuh angin ribut segala macam, all the impossible jadi possible. Itu yang Samuel punya. So in the Bible there is lots of story tentang kombinasi tentang antara kompetensi and karakter ini. Yang masing-masing tokoh ini kita mesti belajar gitu ya. Mereka tuh sebenarnya punya dan mereka mengerjakannya. Sampai Tuhan tuh mempercayakan all the big things happen to them. Karena mereka menjadi bejananya Tuhan, mereka menjadi kepanjangan tangannya Tuhan menyatakan kehendaknya. Ya. Nah, the third C is connection. Nah, connection. Nah, connection itu apa? Sebenarnya simple word connection adalah cara kita berkomunikasi. Connecting to different types, different class, different culture, different ages. Words and hearts and intention, awareness. Bagaimana kita menyampaikan. Nah, ibu-ibu pernah nggak, nih teman-teman di sini pernah merasakan, saya sebenarnya nggak mau ngomong gitu loh, tapi keluarnya kok begitu. Pernah nggak? Pernah ya? Kenapa begitu? Karena kita nggak mikirin, ya, karena kita nggak ada awareness that we have to be able to portray atau nggak menyampaikan apa yang di hati kita keluar dengan baik. Karena kita tidak menyampaikan dengan baik, diterimanya juga belum tentu baik loh. Padahal saya nggak maksud ngomong gitu loh, tapi keluarnya begitu. Ya salah sendiri gitu. Nah ini yang kita juga mesti belajar balik lagi ya. So connection is not about just being who you know, tapi how you communicate your good intention. Karena you will not be able to reach the people yang kita admire kalau we also do not have the right heart. Karena saya kasih tahu ibu-ibu dan teman-temannya, makin orang itu makin close with God, they can see through you. They can see through you. Waktu dia see through you, they will see whether this person is sincere, this person, dia akan menilai apakah ini benar orang yang saya mau bawa untuk bimbing. Dia punya that choice also. Dia pun akan ask Tuhan gitu. When you are not ready, when you don't have the right heart gitu ya, dan bagaimana menyampaikannya, this will not portray well. Kalau nggak portray well, bakal salah ngertikan. Bisa terjadi dua hal, bisa benar, bisa enggak gitu ya. Jangan takut gitu. When we have the right heart, kalau kita menyampaikannya masih salah, next time kita coba lagi yang benar. Saya pernah ibu-ibu, saya pernah bilang ke satu orang, saya benar-benar admire her, dia cuma shut me down like that. Dia bilangnya begini, oh iya, itu mah cuma pencerahan, gitu. Hah, sampai kaget. Saya sedih banget gitu ya, saya benar-benar mau belajar dari dia kebas saya begitu aja. It's fine. Ya, it's fine-nya kenapa? Karena I know for sure my heart is right, my heart is sincere. Jadi apa yang saya utarakan dengan sincere. Dia tidak bisa menerima, it's fine. Then we look to others, gitu. Ya, jadi kalau yang penting adalah when we build our communication itu dari hati. Balik lagi sih, nanti pasti ada connection-nya dengan karakter lagi. When you have the right heart, apa yang keluar itu mesti selaras dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perkatakan. Ya. Ini banyak banget contohnya sebenarnya, cuma nanti next-nya deh ya, next-nya aja. So the fourth one, kayaknya waktu saya udah lewat ya. It's fine ya, I think a few more slide. Oke, yang the last one, the C-nya adalah courage. Dare to take a risk, appeal, rework, appeal until it is done.
Ya, tidak ada yang final unless we die. Take courage. Apa yang kita anggap baik, apa yang kita anggap ini adalah mesti diperjuangkan, do not give up. Take courage. Take a risk. Take ditolak. Take the risk untuk ditolak. Take a risk untuk disalah mengertikan gitu ya. Don't worry about it. Tuhan kan yang tahu hati kita. Sekalian tes lagi, karakter kita udah bener belum gitu. Hati kita udah bener belum? Kalau ditolak orang apa rasanya gitu ya? Waduh sakit gitu. Atau oh ya ketawa aja gitu. Oh ya enggak loh, saya enggak ada maksud gitu loh gitu. Apologize. Ya, appeal. Make appeal. Jangan diam aja. Rework, re-appeal lagi until it's done. Ya. Satu cerita. Kalau kita nggak berani take a risk ya. Ini balik lagi anak saya ini. Kan saya juga lagi ngajarin dia gitu ya. Saya lagi banyak banget pengalaman dengan anak soalnya. Dia pernah nginep di tempat temennya. Di situ dia kan ada grup teaternya, jadi mereka mau bonding, mereka stay overnight in one of the houses gitu ya. Nah terus ternyata anaknya lebih banyak satu, tempat tidurnya kurang. Nah anak saya ketiduran duluan, padahal dia itu a newcomer gitu, yang lain udah kenal duluan lah sebelumnya. So karena dia ketiduran duluan, there is one girl sleeping on the floor, tidur di lantai. Terus dia nggak enak banget. Nah kebetulan anak saya ini memang lagi mindsetnya lagi banyak yang salah. Dia kebawa itu saking ininya ya, rasa bersalahnya. Pulang-pulang udah nangis, dia bilang aduh katanya I'm not supposed to be there katanya. Saya nggak semestinya saya ada di situ. Saya cuma jadi pengganggu, saya cuma jadi ini, menyalahkan diri sendiri. Coba bayangin ibu-ibu. Ya. Saya bilang ke dia begini. How about we take a risk, saya bilang. Besok samperin anak tersebut, saya bilang ke dia, I'm sorry loh, saya tuh masih ngerasa guilty karena kamu mesti tidur di lantai. I'm really sorry, I still feel bad. Enak nggak ngomong gitu? Bisa loh, sebenarnya kita semua berpikiran seperti itu, tapi kita nggak pernah. Biasanya udah shut down aja ya, udah biarkanlah gitu lah, lewatin aja lah gitu, dengan feeling nggak enak terus gitu ya, dibawa terus. Tapi no, saya bilang, let's deal with it. Take courage, take a risk. What's the worst can happen? Nah, begitu dia ngomong, dia bilang, iya mami, dia udah oke, katanya bilang gitu. Saya tanya, oke-nya yang mana? Saya bilang, oh ya, that's okay, gitu. Atau, oh Gemma, nggak apa-apa, Gem, don't worry about it. I don't want to I don't want to make you feel guilty. Please don't feel guilty. Yang mana Gem? Saya tanya. Yang kedua sih mah, sih, saya bilang gitu. Ternyata tidak seberat yang kamu pikirkan loh. So take courage. In everyday life, sometimes kalau things happen bad, take a risk. Kalau kita salah ngomong, sebelumnya salah ngomong, take a risk untuk memperbaiki. Jangan takut untuk memperbaiki. Kalau dia tidak terima juga, ya udah. Nanti I think how I can re-appeal and rework about my fault gitu. Ya. Tapi if you don't take a risk, you'll never know. You will never make the impossible possible. Kira-kira begitu. I think my slide already end juga ya, Victor. Oke, nah saya bilang begini. Selamat mencoba. Tuhan, Bapak yang baik Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan bersama-sama Tuhan, saling sharing, saling mengasah ya Tuhan. Kami mau Tuhan sebagai perempuan-Mu ya Bapak, untuk mempraktekkan apa yang sudah kami pelajari ya Tuhan, bukakan hati kami Bapak, bukakan pikiran kami, bukakan pengetahuan kami ya Bapak, supaya kami bisa mencari ajang, mencari place where we can practice what you just said. Terima kasih Tuhan, may everything that was said will be perfected by the Holy Spirit. Your guidance is our utmost request that you pour out unto us, Father. In Jesus' mighty name, we pray and give thanks. Amen.